Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat belajarnya. Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Pupah. Insya Allah hari ini kita akan belajar PPKN, masih tema 6, pertemuan yang kedua, kewajiban dan hak dalam menjaga ketersediaan energi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan belajar kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan contoh penggunaan energi yang bermanfaat. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh penggunaan energi yang tidak bermanfaat. Kemudian, anak-anak juga dapat menjelaskan manfaat menghemat energi. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Anak-anak, sebelum dilanjutkan, nih, kita akan mengulang dulu yang kemarin, minggu kemarin telah kita pelajari, di bahasa Indonesia juga sudah kita pelajari. Apa itu energi? Energi adalah kekuatan untuk melakukan kegiatan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan penggunaan dan pemanfaatan energi di rumah dan di sekolah. Nah, apa saja contoh penggunaan energi yang bermanfaat? Kita punya tenaga nih ya, anak-anak, dimanfaatkan kepada sesuatu hal yang bermanfaat. Apa saja contohnya? Anak-anak ke sekolah, anak-anak belajar mengeluarkan energi. Maka itulah anak-anak memanfaatkan energi saat belajar. Selanjutnya, ada ibu bapak guru juga. Ibu bapak guru mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi saat mengajar. Selanjutnya, ada penjahit. Tukang jahit mengeluarkan energi saat dia menjahit. Maka dia mengeluarkan energi untuk hal yang bermanfaat. Selanjutnya, ada lagi bapak-bapak tani pergi ke sawah, mencangkul, membajak sawah, itu mengeluarkan energi atau mengeluarkan kekuatan. Maka petani tersebut juga telah memanfaatkan energinya dengan baik. Nah, itulah ya contoh penggunaan atau pemanfaatan energi di rumah. Sekarang ada nggak yang menggunakan energinya ke hal yang tidak bermanfaat? Ada. Apa saja contohnya? Nih, penggunaan energi yang tidak bermanfaat. Contohnya apa saja? Nah, anak-anak kan tenaganya kuat ya. Anak-anak tenaga yang kuat itu digunakan untuk berkelahi. Maka itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Selanjutnya, nih, anak-anak ada energi panas api. Tapi energi panas tersebut digunakan untuk mainan petasan, maka itu juga hal yang tidak bermanfaat. Karena tidak bermanfaat, jangan digunakan ya, jangan dilakukan. Selanjutnya, siapa yang di rumahnya punya radio? Ada yang menyetel atau membunyikan radio suara yang sangat keras sehingga mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya. Apalagi jika ada tetangganya yang sedang sakit ya, itu
sangat mengganggu sekali. Maka anak-anak karena ini tidak bermanfaat, jangan dilakukan ya. Nah, itu penggunaan energi yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Sekarang, mengapa kita harus menggunakan energi dengan hemat? Apa manfaatnya? Nih, yang pertama manfaatnya. Kalau kita menghemat energi, maka semua orang dapat menikmati energi tersebut, ya. Nah, itu semua orang bisa menikmati karena kita tidak boros menggunakannya. Jadi orang lain juga kebagian. Kemudian, karena kita menghemat energi, maka kita juga akan menghemat biaya. Contohnya apa ya? Contohnya anak-anak. Ketika anak-anak menghemat listrik, maka nih di rumah anak-anak menonton TV-nya kalau menonton saja, kalau sudah tidak menonton dimatikan. Anak-anak kalau malam tidur nih, lampu listriknya dimatikan, itu menghemat. Maka ketika anak-anak menghemat, ayah dan ibu membayar biaya listriknya juga akan lebih hemat, akan lebih murah. Maka usahakan untuk menghemat energi. Nah, anak-anak, itu tadi menggunakan energi dengan hal yang bermanfaat dan menggunakan energi yang tidak bermanfaat contohnya. Juga tadi manfaat menggunakan energi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Bagaimana kewajiban kita? Apa kewajiban kita supaya energi itu tetap tersedia, tidak cepat habis. Nah, ya, kita akan bahas bersama sekarang. Hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Anak-anak, energi yang kita gunakan sebagian besar itu dari energi fosil. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Energi fosil itu energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terbentuk dari ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu. Contohnya, energi fosil itu minyak tanah, batu bara, ya, itu energi fosil. Nah, energi kita yang digunakan itu banyak menggunakan energi fosil. Energi fosil dapat habis jika kita terus-menerus kita gunakan, karena kemarin kita sudah mempelajarinya bahwa energi fosil itu termasuk energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika digunakan terus-menerus, maka akan cepat habis. Oleh karena itu, kita perlahan beralih menggunakan energi alternatif. Energi alternatif, contohnya ada angin, ya, ada air, ada cahaya matahari, dan lain-lain. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita. Tentunya dong, kita wajib menjaga ketersediaan energi. Kita lanjut ya. Kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Apa saja ya kewajiban kita menjaga ketersediaan energi? Yang pertama, kita harus menggunakan energi sesuai kebutuhan. Jika anak-anak mencuci tangan, atau menggosok gigi, maka jangan lupa matikan kerannya setelah kita menggunakan. Selanjutnya, nih anak-anak, apa kewajiban kita? Menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti angin. Ya, angin itu kan merupakan energi alternatif dan yang paling ramah lingkungan, karena lingkungannya jika menggunakan angin tidak tercemar. Nah, itu ya kewajiban kita dalam menjaga ketersediaan energi. Yang selanjutnya,
Apa hak yang kita peroleh dalam memanfaatkan energi? Tadi kan kita sudah menggunakan energi sesuai kebutuhan, kemudian memanfaatkan atau menggunakan energi alternatif. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, apa hak yang kita peroleh dalam memanfaatkan energi? Yang pertama, kalau kita tadi melaksanakan kewajiban, maka kita berhak menggunakan suatu energi, ya. Kita berhak karena energi tersebut tersedia. Contohnya nih, anak-anak berhak menggunakan lampu listrik malam hari karena energi masih tersedia. Kemudian, anak-anak juga kita berhak memperoleh energi alternatif atau alternatif energi. Kita berhak memperoleh cahaya matahari, kita berhak memperoleh panas matahari, kita juga berhak memperoleh angin dan menggunakannya atau memanfaatkannya. Dan ada lagi, kita juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan energi. Nah, karena kita tadi sudah melaksanakan kewajibannya, maka semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menggunakan suatu energi. Nah, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, kita tadi kewajiban dan berhak untuk menjaga ketersediaan energi. Nah, sekarang kita juga punya kewajiban, yaitu menjaga kelestarian energi alternatif berupa air. Tadi sudah disebutkan bahwa di antaranya energi alternatif itu ada angin, air, cahaya matahari, ya. Kita sekarang akan membahas bagaimana menjaga kelestarian energi alternatif. Yang pertama, kewajiban kita itu tidak membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai. Karena ketika kita membuang sampah ke sungai, air sungai maka akan tercemar menjadi kotor, sehingga energi yang kita dapat dari air ketika airnya kotor itu akan berkurang, bahkan kita tidak bisa menggunakan lagi. Yang kedua, kewajibannya agar air tetap lestari, menanam pepohonan di lingkungan sekitar supaya air di dalam tanah tetap tersedia. Anak-anak, mengapa pada musim kemarau air habis atau air kurang? Karena pohon-pohonan sudah di hutan-hutan itu sudah sangat sedikit karena ditebang dan digunakan oleh manusia. Padahal pohon-pohon yang besar, akarnya itu akan menyimpan air, cadangan air ketika hujan. Air itu meresap ke dalam tanah dan disimpan menjadi cadangan oleh akar-akar pohon. Maka ketika pohon-pohonnya tidak ada, air pun tidak tersimpan dan terjadilah di musim hujan banjir dan di musim kemarau terjadi kekurangan air. Maka untuk melestarikan air, kita harus menanam dan merawat tanaman, terutama pohon-pohonan yang besar. Kita lanjutkan ya. Nih, anak-anak, kita sudah mempelajari tadi bagaimana kewajiban dan hak kita dalam menjaga kelestarian energi, ya. Kemudian juga kita mempunyai hak dan kewajiban dalam menjaga, dalam merawat energi. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Saat ini kita akan melanjutkan anak-anak melaksanakan, mengerjakan tugas keterampilan PPKN KD 4.2. Apa saja ya tugas keterampilannya? Yang pertama, anak-anak tugasnya menceritakan pengalaman tentang menghemat
dalam menggunakan energi di rumah ya. Energi di rumah kan banyak, ada listrik, ada air. Nah, anak-anak ceritakan pengalamannya, bagaimana pengalaman menghemat energi tersebut. Nah, ceritanya ditulis pada lembar keterampilan atau buku tulis. Kemudian setelah selesai, anak-anak fotokan ya hasil karangan anak-anak, cerita anak-anak, difotokan dan dikirim ke ibu guru. Nah, anak-anak itu terima kasih ya anak-anak hari ini sudah ikut belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya paham. Kalau tidak paham, anak-anak boleh bertanya langsung ke ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.